Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan materi lanjutan dari pola bilangan part 1 dan part 2 yang kemarin. Tapi sebelumnya adik-adik yang belum subscribe silahkan subscribe. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing. Oke, kali ini kita akan membahas tentang barisan atau deret aritmatika nih adik-adik nih. Nah, kita akan membahas tentang barisan deret aritmatika. Nah, barisan deret aritmatika ini biasanya menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Nah, ini rumusnya nih adik-adik nih. Nah, seperti ini rumusnya. UN itu adalah suku ke N. Nah, kemudian sedangkan A-nya sendiri adalah suku ke 1 atau bisa disimbolkan U1 ya, Dede ya. Kemudian N-nya adalah nilai ke N, sedangkan B-nya adalah beda atau selisih. Nah, untuk mencari beda ini rumusnya adalah B sama dengan UN plus 1 dikurangi UN, atau dengan kata lain suku kedua dikurangi suku ke 1 atau suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Bapak tulis di sini ya, B sama dengan U2 dikurangi U1, berarti U2 dikurangi U1, suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya, atau U3 dikurangi U2. Intinya itu adalah suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya ya teman-teman ya. Biasanya untuk barisan atau pola bilangan, bentuk barisannya itu penjumlahan atau pengurangan nih teman-teman. Biasanya bentuknya adalah penjumlahan atau pengurangan untuk barisan deret aritmatika. Nah, misalkan Bapak contohkan di sini 1 3 5 7. Nah, dilihat 1 3 5 7 ini polanya naik nih teman-teman nih. Berarti kemungkinannya bisa penjumlahan atau perkalian. Nah, dilihat dari 1 ke 3 bedanya berapa atau penjumlahannya berapa bertambahnya, yaitu bertambahnya adalah 2. Kemudian 3 ke 5 berjumlahnya juga 2. Kemudian 5 ke 7 berjumlahnya atau bertambahnya adalah 2. Berarti ini salah satu bentuk pola bilangan barisan deret aritmatika. Nah, jika ada contoh seperti ini 10 7 4 1. Nah, dilihat 10 7 4 1 ini pola barisannya itu menurun. Biasanya kalau pola barisannya menurun itu kemungkinannya kalau tidak pengurangan yaitu pembagian. Nah, dilihat di sini 10 ke 7 itu ternyata berkurang 3. Dan 7 ke 4 berkurang 3, dan 4 ke 1 juga berkurang 3. Otomatis ini berkurangnya bersifat konstan atau tetap, dan yang di atas ini berjumlah atau bertambahnya konstan atau tetap. Nah, ciri-ciri dari penjumlahan dan pengurangan yang bersifat konstan seperti ini yaitu masuk dalam ciri-ciri dari barisan deret aritmatika ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Oke, lanjut ya, kita akan lanjut dengan contoh soal berikut ini. Contoh, Bapak tulis X ya, X itu adalah example, itu contoh. Nah, jika di sini contohnya adalah tentukan 3 bilangan dan rumus suku ke N
dari pola bilangan, pola barisan bilangan ya, pola barisan bilangan berikut 26, 29, 26, 23, 20. Nah, nanti 3 bilangan yang akan kita isi berapa nih, teman-teman. Nah, kita langsung jawab aja ya. Jawab. Sebenarnya kalau seperti ini mudah ya, teman-teman ya. Dilihat di sini. 29 ini merupakan suku pertama atau ditulis U1. Bisa ditulis juga dengan A ya, teman-teman ya. Kemudian untuk 26-nya dia adalah suku ke-2. Kemudian 23-nya adalah suku ke-3 dan ini suku ke-4 gitu ya. Nah, kita lihat sebelum kita mencari rumus suku ke N-nya, kita tentukan dulu 3 bilangannya. Nah, kita lihat di situ bedanya. Ternyata bedanya U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya adalah 26 dikurangi dengan U1-nya dari 29. 26 dikurangi 29 ternyata negatif 3. Nah, kita lihat lagi beda yang lainnya. U3 dikurangi U2, U3 dikurangi U2. U3 nya berapa anak-anak? 23 ya. 23 dikurangi 26 sama dengan negatif 3, sama aja. Kemudian kita cari lagi bedanya. U4 dikurangi U3. Nah, dilihat U4-nya. U4-nya adalah 20 dikurangi U3. U3-nya adalah 23. Jadi negatif 3 sama. Nah, ini sama semua nih, teman-teman. Negatif 3, negatif 3, negatif 3. Nah, jika sama seperti ini, berarti ini termasuk barisan deret aritmatika. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, ini rumus untuk barisan deret aritmatika. Ya. Nah, UN sama dengan A-nya berapa? A-nya ternyata 29 ya, teman-teman ya. Kita tulis A-nya 29 ditambah, karena N-nya belum diketahui, kita tulis lagi N dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya ternyata negatif 3. Tulis di sini negatif 3. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini UN sama dengan 29 ditambah. Nah, masih ingat aljabar kan, teman-teman ya? Aljabar waktu semester kemarin di kelas 7. Nah, caranya kita kalikan satu-satu. N dikali negatif 3 berarti berapa? Negatif 3N. Kemudian negatif 1 dikali negatif 3. Positif ya, negatif dan negatif jadi positif. Positif 3. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini UN sama dengan 29 dikurangi 3N ditambah 3. Langsung saja ya. Berarti di sini dapat nilai UN-nya adalah negatif 3N 29 ditambah 3 berapa? Iya, positif 32. Jadi kita dapat untuk rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan negatif 3N ditambah 32. Oke, kita akan mengisi suku ke-5, ke-6 dan ke-7-nya di sini ya. Berarti U5 sama dengan negatif 3 dikali 5 ditambah 32. Kita menggunakan rumus yang sudah kita ketahui ya anak-anak ya, yang ini ya. Berarti U5 nya sama dengan negatif 3 dikali 5 berapa? Negatif 15 ditambah 32. Negatif 15 ditambah 32. Jadi U5 nya adalah berapa? 17. Kemudian kita untuk mencari
6-nya nih, U6 sama dengan negatif 3 dikali 6, karena N-nya 6 ya. 6 ditambah 32. Negatif 3 dikali 6 adalah negatif 18 ditambah 32. Jadi sama dengan 14. Kemudian kita mencari U7. Sini ya U7-nya ya. U7 sama dengan negatif 3 dikali 7 ditambah 32. Negatif 3 kali 7 berapa anak-anak? Negatif 21 ya, ditambah 32 sama dengan berapa? Negatif 21 ditambah 32, yaitu berapa? 8 ya. Iya, 8 seperti itu ya. Bukan 8 tapi 11. Nah, kita lihat di sini 29 ke 26. 29 ke 26 dia berkurangnya 3. Kemudian 26 ke 23 berkurangnya 3. Kemudian 23 ke 20 juga berkurangnya 3. Nah, jelas 20 ke sini juga berkurangnya 3 ya anak-anak ya. Jadi berapa? 17, sama dengan yang jawaban pakai rumus ini 17. Kemudian ini juga berkurangnya 3, jadi berapa? 14, sama juga dengan jawaban yang pakai rumus yang kita cari tadi. Kemudian ini juga berkurangnya 3, jadi berapa? 11. Jadi 3 bilangannya adalah 17, 14, dan 11. Kemudian untuk rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan negatif 3N ditambah 32. Oke, dari Bapak cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian jika dirasa ini memang bermanfaat. Untuk selanjutnya ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.